nur samawati wal ard masanurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah dan seterusnya. Yang pada intinya kita manusia itu hidup dalam 3 unsur. Yang pertama miskat. Miskat itu apa? Unsur jasad. Ya, unsur jasad isinya apa? Isinya ada jantung, ada mata, ada lambung, ada tangan, ada kaki, ada usus dan lain sebagainya. Ini unsur jasad. Miskat ini adalah ilmu yang dipelajari oleh kedokteran. Disebutnya ilmu medis. Ya, ini namanya alam miskat. Sehingga ketika ada di antara ini yang sakit, dokter bisa tahu penanganannya harus apa. Harus dioperasi kah? Harus diobati kah? Nah, ini namanya miskat, ilmu yang dipelajari oleh kedokteran. Yang dipelajari oleh medis. Yang kedua namanya al-jujajah. Al-jujajah adalah unsur dalam diri kita, disebutnya alam ruhani. Ada jiwa, akal, hati, dan ruh. Ini di sini teman-teman. Ya, ini di sini. Jadi di dalam jasad kita itu ada namanya ruhani. Nah, di dalam ruhani ada satu lagi namanya alam kolbu. Disebutnya alam misbah. Alam nurani. Nur ilahi, cahaya kebaikan. Rasulullah bersabda, kalau ini baik, maka yang kedua ini baik. Kalau ini buruk, maka yang kedua ini buruk. Nah, ini ya teman-teman. Kalau ini baik, yang ini juga baik. Yang ini buruk, yang ini juga buruk. Kalau jasad kita punya masalah, jasad kita punya penyakit, hayu, bukan hanya sebatas kita obati dengan obat kimia. Bukan hanya sebatas kita terapi. Bukan hanya sebatas kita minum herbal. Hayu, perkara ruhani juga harus kita perbaiki. Ya, perkara ruhani juga harus kita tata. Sebagai contoh ya teman-teman ya. Sebagai contoh. Ada orang sakit darah tinggi. Dari efek darah tinggi, kadang kepalanya pusing. Terkadang kepalanya berat. Efek dari darah tinggi. Ya. Dari mana datangnya penyakit darah tinggi? Kalau kita bicara secara medis, boleh jadi karena banyaknya sumbatan pada saraf, sel darah, sehingga darah banyak yang tersumbat. Peredaran darah dan oksigen tidak lancar. Ditambah dengan detak jantung yang kencang. Seperti itu ya, kalau penjelasan secara medis. Nah, lantas dari mana? Secara ruhani, sudut pandang ruhani itu dari mana datangnya darah tinggi? Darah tinggi itu disebabkan karena sifat. Karena segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Sifat apa yang bisa menyebabkan penyakit darah tinggi? Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Namanya yaitu sifat tinggi hati. Berawal dari sebuah sifat kesombongan yang melahirkan amarah dan emosi. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, selalu ia kedepankan amarah dan emosi. Ya, selalu ia kedepankan amarah dan emosi. Apapun kisahnya, apapun masalahnya, selalu mengedepankan amarah dan emosi. Orang marah karena apa? Tidak mampu menata hati. Hati disebut kolbu, wujudnya adalah jantung. Kalau hatinya tidak mampu ditata, maka jantungnya bergejolak. Jantung fungsinya memompa darah. Sok, orang kalau lagi marah, detak jantungnya pasti kencang. Ya, karena hati disebut kolbu, wujudnya jantung. Orang kalau lagi marah pasti detak jantungnya kencang. Semakin kencang detak jantungnya, semakin tinggi tekanannya. Semakin kencang detak dan jantungnya, semakin tinggi pressure-nya. Karena jantung fungsinya untuk memompa darah. Maka terjadilah penyakit tekanan darah tinggi, penyakit hipertensi. Kalau Anda minum obat oleh dokter, dokter hanya ngasih obat untuk menghilangkan rasa pusingnya. Efeknya, obat dikasih sama dokter untuk membantu melancarkan peredaran darahnya. Begitupun herbal, begitupun terapi. Namun tidak menyembuhkan penyakitnya. Yang menyembuhkan penyakitnya, yuk sumbernya penyakit itu dari mana? Ternyata dari sifat marah. Maka kalau pengen sembuh dari penyakit darah tinggi, yuk bukan hanya minum obat kimia, bukan hanya minum herbal. Perbaiki sifat marah. Kedepankan sabar daripada emosi. Kedepankan sabar daripada amarah. Kalau kita lebih mengedepankan sabar, hati sebagai menjadi tertata, kolbu menjadi tenang. Sehingga detak jantung pun jadi mizan, jadi seimbang. Sehingga pressure-nya tetap normal. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita hanya sebatas minum obat kimia, sebatas minum herbal, ya itu tidak menyembuhkan. Namun betul mampu mengurangi gejalanya. Ya, karena seperti ini teman-teman. Kalau kita punya atap yang bocor, kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, bocor itu tidak akan pernah sembuh. Tidak akan. Kalau kita pengen atap yang bocor itu sembuh, bukan dengan ember, bukan dengan baskom, namun perbaiki atapnya. Namun tidak salah.
Dengan adanya ember dan baskom, bocornya tidak kemana-mana. Bocornya setidaknya teratasi, nggak tumpah kemana-mana. Begitupun dengan kita minum obat, dengan kita ikhtiar. Memang nggak salah, bisa membantu mengurangi rasa sakitnya. Ya, tapi tidak menyembuhkan. Karena kalau kita pengen sembuh, perbaiki penyebabnya. Inilah yang disebut solusi sehat lahir batin. Bukan hanya sebatas kita berobat, bukan hanya sebatas kita ikhtiar. Yuk, lahirkan kesadaran. Dosa apa yang harus kita istighfari? Sifat mana yang harus kita perbaiki? Perilaku mana yang harus kita perbaiki? Perbuatan apa yang harus kita perbaiki? Baru kita akan menjemput sembuh lahir dan batin. Bukan sembuh jasadnya doang, batinnya nggak sembuh. Itu namanya istidraj. Orang kalau sembuh badannya doang, tapi ruhaninya nggak sembuh, itu namanya istidraj. Karena sembuhnya tidak melahirkan ketaatan. Sembuhnya cuma sembuh doang. Seperti itu ya teman-teman ya. Sama sebagaimana orang darah rendah. Ketidakmampuan dalam menata hati, sehingga ia menempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain, pada sikap orang lain, pada perbuatan orang lain. Sehingga apa? Orang yang terkena penyakit darah rendah, orangnya sulit bahagia. Kenapa sulit bahagia? Ada orang ngomong dikit, dia tersinggung, baper, sedih, nangis. Sok, terkena penyakit darah rendah. Ada orang yang sikapnya nggak baik sedikit, perilakunya nggak baik sedikit, dia tersinggung, baper, sedih, nangis. Sok, saya tanya, orang-orang yang terkena penyakit darah rendah, baperan nggak? Gampang sedih nggak? Gampang nangis nggak? Sok, yang terkena penyakit darah rendah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, dikit-dikit nangis, dikit-dikit mewek, dikit-dikit ngebatin. Itulah orang yang terkena penyakit darah rendah. Kalau kita bicara tentang medis, dikasih obat, vitamin, penambah darah, dan lain sebagainya. Bicara herbal, dikasih herbal untuk penambah darah, dan lain sebagainya. Apakah menyembuhkan? Enggak. Namun bisa membantu mengurangi rasa sakitnya. Kalau pengen sembuh dari darah rendah, perbaiki juga sifatnya. Mulai saat ini jangan suka baperan lagi. Jangan suka gampang tersinggung lagi. Jangan suka ngebatin lagi. Jangan gampang nangis. Jangan gampang mewek. Bagaimana caranya? Bahagiakan dirimu. Jangan engkau tempatkan kebahagiaanmu pada mulut orang lain. Orang mau berkata apa? Sabodo teing, urusan dia dengan Allah. Jangan izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati. Seperti itu ya. Sikap orang mau kayak gimana? Sabodo teing, urusan dia dengan Allah. Yang penting tetap diri kita jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Sifat, perilaku, perbuatan mereka, urusan mereka dengan Allah. Jangan izinkan rasa kecewa, rasa sakit itu masuk ke dalam hati. Seperti itu ya teman-teman ya. Yuk, makanya kalau pengen sembuh, bukan dulu tentang ke dokter, bukan dulu tentang herbal, bukan dulu tentang terapi. Ayo, ada perkara ruhani yang harus diobati juga teman-teman. Ya, ada perkara ruhani yang harus diobati juga. Karena terkadang kebanyakan di antara kita itu munafik. Kebanyakan di antara kita itu munafik. Bilangnya apa? Sehat lahir batin. Sehat jasmani rohani, mohon maaf lahir batin. Namun prakteknya kebanyakan kita hanya lahir saja, batinnya jarang diobati. Itu kebanyakan di antara kita. Sob, sebagai bukti, kalau lagi sakit kepala, jujur, yang dicari obat sakit kepala apa obat hati? Obat sakit kepala kan? Kalau lagi sakit gigi, yang dicari obat sakit gigi apa obat hati? Obat sakit gigi kan? Begitupun kalau lagi sakit perut, buru-buru nggak kita cari obat sakit perut. Coba saya tanya, sedangkan kalau ruhaninya yang sakit, diobatin? Atau jangan-jangan boro-boro diobatin, sadar ruhaninya sakit juga enggak? Nah, inilah kesalahan kita teman-teman. Kesalahan kita di sini, karena hanya memikirkan jasmani saja, kita tidak peduli dengan ruhani kita. Bahkan banyak orang yang tidak mengenal ruhaninya. Padahal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Kalau selama ini yang kita ikhtiarkan hanya jasmani saja, yang kita kasih makan jasmani saja, yang kita obatin jasmani saja, yang kita penuhi kebutuhannya jasmani saja, apa kabar ruhaninya? Apa kabar? Ayo, makanya kita sama-sama belajar. Yuk menuju sehat lahir dan batin. Bagaimana caranya? Yuk. Spiritual, jalan pendekatan diri kita kepada Allah itu yang jadi utama. Kemudian lakukan ikhtiar medis dan alternatif. Meskipun ikhtiar apapun boleh ya, selagi tidak melanggar syariat agama. Ikhtiar apapun boleh.
Maka ayo, bukan hanya kita berobat, bukan hanya kita ikhtiar, bukan hanya kita terapi, perbaiki pula rohani kita. Ya, perbaiki pula rohani kita. Karena tidak ada satupun penyakit yang penyebabnya bukan dari dosa kita. Nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Sob, silakan teman-teman coba renungkan. Ada nggak penyakit yang penyebabnya bukan dari kesalahan kita? Ada nggak penyakit yang penyebabnya bukan dari dosa kita? Coba sebutkan satu aja. Ada nggak, teman-teman? Ada nggak? Coba ada yang bisa jawab? Ada nggak satu penyakit yang penyebabnya bukan dari dosa kita? Ya, ada nggak, teman-teman? Penyakit dari janin otomatis dosa orang tua. Karena nggak mungkin anak yang masih suci, anak yang masih bersih terkena penyakit. Bukan dari dosa dia, memang karena dia masih fitrah, masih bersih, tapi dari dosa orang tua. Coba ada nggak satu aja? Coba satu aja penyakit yang penyebabnya bukan dari dosa kita. Coba sebutkan satu aja. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Nggak ada kan? Nggak ada penyakit yang penyebabnya bukan dari dosa kita. Nggak ada. Sekarang pikun. Oke. Pikun. Saya tanya, dari mana datangnya penyakit pikun? Enak banget kan jawabannya, faktor usia. Belum tentu. Yang masih muda banyak juga yang pikun. Lantas dari mana datangnya penyakit pikun? Ingat, Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit karena adanya dosa. Gerbang daripada dosa adalah sifat, perilaku, perbuatan. Jadi kalau ada orang yang terkena masalah pikun pun pasti karena ada sifat, ada perilaku, ada perbuatan sebagai penyebabnya. Lantas dari mana penyebab orang bisa pikun? Dari mana penyebab orang jadi gampang lupa? Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Apa kabar di masa lalunya? Begitu datang panggilan sholat, buru-buru apa diabaikan? Begitu datang panggilan sholat, buru-buru apa diabaikan? Itu yang pertama. Yang kedua, apa kabar ketika bangun tidur? Begitu buka mata, ucapkan rasa syukur dulu atau mengeluh atau berpikir dunia dulu. Teman-teman. Ya, karena gini, penyebab orang pikun secara medis ya, secara medis dulu. Adanya apa? Faktor usia. Kemudian apa? Saraf motoriknya tersumbat sehingga peredaran darah oksigen gak lancar, sehingga membuat dirinya di luar alam bawah sadar. Nah, banyak seperti itu. Kemudian lihat lagi teman-teman. Bangun tidur. Ada nggak yang punya kebiasaan bangun tidur baru buka mata langsung berdiri? Ada nggak? Ada nggak bangun tidur buka mata langsung berdiri, langsung panik buru-buru ke kamar mandi? Ada nggak? Kalau ada yang seperti itu, yuk siap-siap nanti akan pikun, teman-teman. Kenapa? Hal-hal seperti itu tidak baik, teman-teman. Karena diajarkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah ketika bangun tidur buka mata dulu. Jangan berdiri. Pastikan kesadaran kita penuh dulu. Kalau bahasa orang mah biar nyawanya ngumpul dulu. Gitu ya, kesadaran kita penuh dulu. Kalau kesadaran kita udah penuh, ikuti cara Rasulullah, ucapkan rasa syukur. Makanya diajarkan doa, kalimat syukur ketika bangun tidur. Kenapa? Allah masih berikan kita kesempatan hidup. Allah masih kisah nafas yang gratis. Allah masih bisa Allah masih titipkan kita kedip mata gratis. Banyak di luaran sana bangun tidur nafasnya bayar. Kita nafasnya masih gratis. Makanya sebagai bentuk rasa syukur karena dihidupkan lagi, maka berdoa, ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari yang terbaik untuk diri hamba. Nah, kita doa seperti itu. Begitu kita munculkan kesadaran, baru kita beraktivitas, mau ke kamar mandi, mau apa, terserah. Tapi bangun tidur kok langsung berdiri, siap-siap nanti. Minimal apa? Gampang lupa dulu awalnya. Nanti ujung-ujungnya jadi pikun. Itu yang pertama, kebiasaan buruk. Karena kalau kita hidup ikutin teladan Rasulullah, itu bikin kita sehat lahir batin, teman-teman. Rasulullah bangun tidur nggak langsung buru-buru berdiri. Duduk dulu, bucek-bucek mata dulu, ucapkan rasa syukur sambil ngusap badan. Ya, tertulis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Sedangkan kalau orang bangun tidur kok langsung berdiri, langsung buru-buru, pelan-pelan kesadarannya akan berkurang. Sehingga daya ingatnya berkurang, nanti akan muncul hal-hal yang tidak baik seperti tadi. Oke? Seperti itu ya. Artinya kalau orang yang sudah tua tidak pernah sakit, itu artinya dosanya sedikit. Bukan seperti itu. Pahami tentang istidraj. Pahami tentang istidraj. Istidraj itu apa? Kita dikasih sehat, sehatnya tidak melahirkan ketaatan, itu namanya istidraj. Kita dikasih harta, hartanya tidak melahirkan ketaatan, itu namanya istidraj. Kita dikasih dikasih
jabatan kita tidak melahirkan ketaatan, itu namanya istidraj. Ya ini makanya Pak, pemahaman ini yang jarang diketahui oleh banyak orang. Ketika Rasulullah bersabda semua penyakit penyebabnya dosa, ketika ada orang sehat merasa dirinya nggak punya dosa, salah cuy, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu pola pikirnya. Kalau ada orang tua kok nggak sakit-sakit, boleh jadi istidraj. Sehatnya tidak melahirkan ketaatan. Dan harus dipahami, sakit itu ada 3. Yang pertama ujian, yang kedua teguran, yang ketiga azab atau musibah. Ibadahnya rajin, sodakoh, puasa, baca Al-Quran, semuanya rajin. Hablum minannasnya semuanya baik, dikasih sakit, ini namanya ujian. Ya, ada lagi orang ibadahnya bagus, sodakohnya rajin, hablum minannasnya bagus, nggak ada punya musuh, nggak ada punya masalah dengan siapapun, tapi kadang suka melakukan kesalahan, dikasih sakit, namanya teguran. Ya, yang ketiga, sholatnya jarang-jarang, sholatnya boro-boro, sekali sholat buru-buru. Ya, sodakoh jarang, baca Quran nggak pernah, zikir malam, sholat malam itu nggak pernah. Silaturahim banyak masalah, dengan saudara banyak masalah, dikasih sakit, musibah atau azab. Ya, tinggal kitanya dulu. Makanya hayu dalam memaknai sebuah ilmu, jangan dengan kacamata dunia, pakailah kacamata iman. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan lihat ketika kita tadi ya, lanjut pertanyaan yang tadi, ketika ada orang yang pikun. Nah, ada orang yang pikun. Lantas bagaimana solusinya agar tidak menjadi orang yang pelupa lagi? Nah, itu bisa diajarkan. Dalam dunia medis bisa datang ke psikiater atau psikolog. Ya, untuk apa? Melatih tuh pola pikir yang sehat, pola pikir yang waras. Kemudian dalam alternatif bisa diajarkan terapi-terapi. Kemudian dalam secara spiritual yang paling utama adalah obat. Itu yang paling utama. Jadi kita mau ikhtiar medis, mau ikhtiar alternatif, boleh-boleh saja. Namun yang paling utama, spiritual kita harus diobati. Hatinya harus diobati. Makanya kalau pengen daya ingatnya kuat, begitu datang panggilan sholat, segerakan. Jangan tunggu nanti, jangan diabaikan. Oke? Seperti itu ya. Ketika mendengar kalimat Rasulullah diucapkan, segeralah jawab dengan sholawat. Seperti itu ya. Karena hal-hal seperti itu bisa membuat diri kita jadi daya ingatnya kuat. Sob, ketika disebut nama Nabi Muhammad, sob, seketika menjawab dengan sholawat, berarti daya ingatnya kuat. Tapi menjawab dengan sholawatnya nggak dijawab, sob, berarti daya ingatnya rendah. Bahkan bisa jadi penyebab pikun. Dari sini paham teman-teman? Ayo, makna sebuah kehidupan itu bukan dulu tentang kita makan dan minum, kawin, mati. Bukan hanya sebatas itu. Ya, karena ilmu Allah, andaikan lautan sebagai tintanya, pohon sebagai penanya, 7 lautan tinta tidak akan pernah cukup untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Ya. Seperti itu ya. Nah, itu seperti itu. Sob, itu kalau